Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak Idin. Sore, Pak. Nggak semangat ya, semangat dong. Yang nggak semangat, mana semangatnya? Saya ulangi lagi. Selamat siang. Selamat Pak. Oke, kalau saya mengatakan selamat siang, nanti kalian bilang siang, siang, siang. Kemudian kalau saya mengatakan sekolah di SMP Negeri 1 Banyumas, asik rasanya. Jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai. Selamat siang semua. Siang. Sekolah di SMP Negeri 1 Banyumas, asik rasanya. Oke, ya pada pertemuan kali ini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu apa kabar kalian ya. Jadi ini Bapak menggunakan kelas poin, silakan yang sudah saya bagikan di grup kelas, silakan kalian masuk ke kelas poin terlebih dahulu ya, nanti bisa melihat untuk di kelas poinnya. Sudah masuk atau belum semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Sudah di layar, sudah terlihat belum di layar? Sudah. Sudah ya. Oke, silahkan kalian bisa masuk dengan kode 665 yang tadi kodenya 65, berapa kodenya? 6557. Oke. Sudah masuk semuanya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, kalau Pak. Sudah. Cuma ada Pak Ipin tok di situ gambarnya. Ya, memang itu gambarnya saya, Pak. Itu gambarnya saya. Oke, kalau sudah terlihat, kalian bisa mengetikkan ya di situ. Bisa kalian ketik. Apa kabar kalian hari ini? Ketiknya di sebelah mana, Pak? Yang di word group-nya sudah ada belum? Belum tampil, Pak. Oke. Itu ada. Ini sudah Sudah hadir. ada. Oke, silakan diketikkan untuk kabar kalian. Sudah? Sudah, Pak. Aduh, Sudah. Oke, saya ada yang kirim. kabarnya sedih, bahagia, baik, sangat gembira, luar biasa ternyata ya. Kok ini ada yang sedih sih, kenapa sedihnya ini? Perlu dipertanyakan ini. Kok sedih kalian gitu kan? Hujan, Pak. Hujan ya? Oke, Iya. memang Hujan, Pak. Hujan kan keberkahan. Jadi siang-siang Membuat- ternyata hujan ya. Ya di sini Iya, bisa membuat dilihat perut lapar. untuk kabarnya ada sedih, bahagia dan juga sangat gembira ya, luar biasa untuk yang sangat gembira, tetap apresiasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum kita belajar, apakah di samping kanan kalian sudah terlihat jelas teman-teman kalian? Ataukah ada yang tidak berangkat? Semoga semuanya hadir. Sudah, Pak. Hadir semua, Pak. Sudah hadir semua, Pak. Sudah hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang abstrak, Pak. Tidak, tidak ada yang abstrak ya. Oke, ya sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin untuk berdoa ya. Silakan untuk Pak Margono dipimpin untuk berdoa. Mas Margono. Ya, saya jadi mudin di kelas, Pak. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Awali Oke, silakan kita belajar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Margono. Terima kasih Mas Margono yang sudah berkenan untuk memimpin berdoa. Nah, kita akan belajar mengenai teks eksposisi ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita lakukan di sini adalah apa ini kira-kira nih? Ada yang bisa untuk membacakannya? Saya Pak. Oke, coba Vela ya. Oke, Vela, tolong Ya, dibacakan. Pak. Oke, untuk tujuan atau KD, hari ini kita akan belajar menelaah isi dan struktur teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Oke, nah setelah kita nanti sudah belajar untuk menelaah isi dan strukturnya, ya kita di sini juga ada beberapa topik yang akan dibahas di sini. Ada gagasan pokok, gagasan penjelas, struktur, kaidah kebahasaan, dan penyusunan teks eksposisi. Setelah kita nanti belajar di eksposisi ini, diharapkan ya kalian itu sudah bisa memahami apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan penjelas, struktur, dan juga kaidah kebahasaan serta penyusunan dalam teks eksposisi. Selanjutnya, apakah ada yang sudah tahu berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Sudah ada atau belum? Saya belum tahu, Pak. Wah, bingung kenapa? Pak, masih bingung Masih Pak. bingung ya? Masih bingung, Pak. Ya, sama-sama gagasan Pak. Sama sekali belum tahu ya? Masih bingung, Pak. Oh, masih Belum, Pak. bingung. Oke, nah kalau sudah bingung, kita nanti akan belajar ya berkaitan Kalau dengan... sudah bingung berarti ya, Pak ya. Kalau belum paham sudah bingung. Kalau belum paham akan berbeda. Oke, kita melanjutkan lagi di bagian yang selanjutnya ya. Di sini ada menyimpulkan isi teks eksposisi. Jadi kalau yang tadi belum paham ya berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas, di sini tolong dibacakan untuk Ira ya. Silakan Ira. Jadi tadi kamu kok main sendiri ya. Kalau main bareng nggak apa-apa. Oke. Iya Pak. Silakan. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar pembangun suatu paragraf. Nah, kalau gagasan penjelas, penjelasan detail dari gagasan pokok. Begitu ya, Pak? Oke, jadi yang namanya gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar ya pembangun suatu paragraf. Kalau yang gagasan penjelas itu kalimat penjelas atau mungkin penjelasan secara detail dari teks eksposisi seperti itu. Adakah yang akan bertanya sebelum Bapak melanjutkan? Sepertinya tidak ada. Oke. Tidak ada. Lanjut. Tadi Pak, gagasan pokok, gagasan penjelas Pak. Masih bingung. Bagaimana? Bingung. Masih bingung? Gagasan pokok sama gagasan penjelas Pak. Oke, ya kalau sudah bingung, kita melanjutkan lagi ya. Oke. Di sini kita akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Jadi ada beberapa rangkaian atau mungkin struktur di teks eksposisi itu ada yang namanya tesis, ya, ada yang rangkaian argumen, kemudian ada penegasan ulang. Nah di sini tolong ke Pak Nanda atau mungkin yang sering mengatakan Om Nanda ya, Mas Nanda. Kayak pakai kacamata ya, jadi seperti om gitu. Oke, Nggak kelihatan soalnya Pak Ipin. Bagaimana? Tak kira murid baru Pak. Murid baru ya? Iya, murid baru. Ya, tesis atau pernyataan pendapat, bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Oke, untuk rangkaian argumen, silakan Ibu Novianti. Rangkaian argumen, kamu akan menemukan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya.
Oke, untuk penegasan ulang biar saya saja yang membacakannya karena ini agak cukup luar biasa ya, agak tipikalnya itu sangat tinggi sekali ini. Penegasan ulang. Jadi bagian ini itu kerap disebut sebagai penutup atau mungkin kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari sebuah teks itu bisa dikatakan sebagai penegasan ulang. Selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Jadi di dalam kaidah kebahasaan itu ada beberapa materi. Di sini ada yang menggunakan kata teknis, kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen berkaitan dengan kata-kata hubungan kronologis, kemudian menggunakan kata kerja mental dan menggunakan kata-kata rujukan serta kata-kata persuasif dan kata-kata denotatif. Kemudian berkaitan lagi dengan menyusun teks eksposisi ya. Jadi dalam penyusunan teks eksposisi itu ada menentukan topik, kemudian ada data faktual, kemudian ada juga menentukan tujuan, kemudian memilih data, membuat kerangka karangan, kemudian pembahasan, membuat kesimpulan. Kemudian setelah tadi kita sudah belajar berkaitan dengan materi ya, kita akan membagi beberapa kelompok ya dari kelas yang sudah ada di sini. Kira-kira mau berapa kelompok nih untuk pembelajarannya? 6 kelompok. 6 kelompok, Pak. 6 kelompok ya. Oke, saya bagi menjadi 6 kelompok. Silakan saya menunjuk untuk menjadi ketuanya Mas Nanda dan juga Mas Margono serta Mbak Ira ya. Silakan untuk berkelompok. Siap. Sudah berkelompok? Ayo berkelompok. Sudah, Saya Pak. masih Ya, bingung, dong, Pak. Iya, nanti kalau bingung Sudah tanyakan kelompok saya, ketemunya Pak. dulu ya. Nanti kalau bingung tanya ke ketemunya dulu. Nanti kita akan menyimpulkan Iya, di Pak. akhir pembelajaran gitu. Sudah ya, sudah berkelompok ya? Oke, kalau sudah Sudah, berkelompok, Pak. Sudah. oke, kita akan melihat. Nah, di sini tujuannya itu yang pertama. Coba Mas Jeffrey bisa dibacakan untuk tujuan yang pertama? Baik, Pak Ipin. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis isi dalam bentuk gagasan pokok dan gagasan penjelas teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan baik dan benar. Nah, ini nih yang tadi Mas Margono itu nggak paham, sekarang akan mengerjakan biar tidak paham lagi ya. Kita kumpulkan seberapa tidak pahamnya tuh Mas Margono di sini. Kemudian tujuan yang kedua, silakan Mas Margono untuk dibacakan. Ya, yang kedua, menganalisis struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan baik dan benar. Oke, jadi setelah tadi menganalisis isinya, kita juga akan membahas mengenai strukturnya. Oke, ya sudah dibagi untuk lembar LKPD-nya. Nah ini, silahkan kalian ya, cermati teks yang sudah Bapak sampaikan di LKPD. Itu ada judulnya manajemen pengelolaan sampah ya. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan. Kurang, Pak, waktunya 2 menit. 15 menit, Pak. 15 menit. Oh, nanti terlalu lama, Ibu, Mbak. Pak Ipin, saya mau izin ke belakang ya, Pak. Nggak boleh ke belakang. Ke depan boleh. Saya pintu di depan, bukan di belakang pintunya. Saya mau pipis, Pak. Oke, Di depan kan silakan. nggak enak. Silakan, Mbak Novi. Makasih, silakan. Pak. Baik lagi ya, Makasih, Mbak. Pak. Ya iya dong, Pak. Saya nggak boleh Mas nyusul, Margono Pak, ya. tidak ke belakang? Tidak, Pak, saya tadi Oke. tidak banyak minum Tidak yang banyak minum, ya. siang ini. Yang ke belakang bisa semuanya. Oke, sudah selesai kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita akan membahas ya berkaitan dengan LKPD yang pertama. Ya, yang pertama ini adalah berkaitan dengan mencatat dan mencermati teks eksposisi, bentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks eksposisi. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya, Mas Nanda dan juga teman-teman yang lainnya. Silakan untuk mempresentasikan. Iya, Pak. Terima kasih. Memori ya, Pak. Oke. Kami mau ke belakang, Pak. Oh, ke belakang ya.
Oke, Mas Nanda, atas presentasinya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, silakan untuk Mas Margono untuk mempresentasikan. Ya, baik Pak. Yang kedua berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Ya enggak Pak? Ya, betul sekali. Ya, ada kata teknis atau istilah, contohnya ada kata organik, begitu. Ada konjungsi kausalitas, contohnya bisa dijadikan. Ada kata kerja mental, contohnya diperlukan. Ada kata perujukan, contohnya berdasarkan. Ada kata persuasif, contohnya harus diajari. Kesimpulan, bagaimanapun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini yang selanjutnya adalah yang kedua. Mengapa tadi saya melangkah ketiga? Karena saya tahu bahwa Pak Irfan itu suka diduakan. Oke, silakan untuk Mas Irfan bisa mempresentasikan yang kedua. Iya Pak. Terkait teks eksposisi ya, strukturnya ya Pak. Betul Itu sekali. ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Untuk paragrafnya ada beberapa dan juga di pre-memori Pak. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Ternyata kelas ini tidak hanya memperhatikan ya, tapi memang cerdas, cermat, dan bersahaja ternyata ya. Sangat luar Iya, biasa. Pak. Jadi tugas itu tidak urut mengerjakannya dari 1, 3, 2. Ternyata emang kelas ini tuh suka diduakan seperti itu. Oke. Pak Guru curhat ya, curhat. Iya, kadang memang kita memang harus bisa menerima dengan keadaan yang ada gitu. Tolong jangan keras-keras ya Mas Margono. Nanti guru yang sebelah tahu gitu. Oke, dari pembelajaran ini apakah sudah jelas berkaitan dengan apa tadi kita sudah belajar apa? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Masih bingung Pak, masih Oh, bingung. masih bingung. Ya bagian mana? Mas Margono ya Mas. Perbedaan antara rangkaian argumentasi dengan argumentasi Pak. Oke, di ini ya, di poin yang isinya ya. Jadi Struktur dalam Pak. Gimana? Struktur. Oh, yang struktur. Oke, yang struktur. Di bagian yang rangkaian argumen dengan argumentasi Pak. Oke. Ini ada kata rangkaian argumen, ada kata argumentasi. Baik, jadi argumen itu kan meyakinkan ya, meyakinkan kepada para pembaca seperti kita meyakinkan kepada orang lain bahwa kita itu baik. Wah, jadi bagaimana ini untuk merangkai untuk dalam sebuah pembelajaran di sini? Kalau argumen itu kalimatnya berkaitan dengan meyakinkan. Jadi beberapa fakta atau mungkin data yang meyakinkan kepada para pembaca itu bisa dirangkai berdasarkan dengan tesis yang ada seperti itu. Jadi bisa digunakan dalam rangkaian. Jadi ada beberapa argumen sehingga bisa menjadi sebuah rangkaian. Seperti itu. Oh, Muhammad Afif. Ya, silakan Muhammad Afif. Iya, Pak. Afif Pak, Afif. Oh, Afif, ya Afif ya. Silakan. Pusing lagi, Pak. Oh, Saya pusing. ikutan sama Mas Margono, saya bingung juga tadi. Terus ini eksposisi ini tujuannya untuk apa ini, Pak? Ya, teks eksposisi ini berkaitan dengan untuk mempromosikan bisa, karena di sini adalah teks eksposisi itu memberitahukan ya, memaparkan beberapa peristiwa atau mungkin kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita seperti itu. Kalau yang di sini kan Saya tahu Pak, saya tahu ya, fungsinya bagaimana? Pak. Bagaimana? Untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, begitu Pak. Betul. Tujuannya Berkaitan eksposisi. dengan fakta yang ada seperti itu. Makanya di sini ada Mas rangkaian argumennya. Margono dari mana, Mas Margono? Kok tahu? Loh, tadi kan menyimak. Kamu tuh dari tadi kemana saja? Makanya harus menyimak. Oh iya, ya, tadi Mas sempat Afif. ngantuk loh, Pak. Nah, ya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih. Di sini ada quotes yang sangat-sangat Bapak pegang ya. Di sini itu Bapak tuh terinspirasi dengan teman Bapak yang bernama Fathahilah Tirta Diwangsa. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang sukses itu diam.
orang sukses selalu bergerak. Jadi kalau kamu mau sukses ya harus bergerak walaupun capek, lelah, letih, lesu. Love you. Bukan. Oke. Berarti harus aktif ya Pak ya? Iya, harus aktif ya? Harus aktif. Kan tadi ada yang mengatakan bahwa di dunia pendidikan kalau diam itu ya kebodohan. Harusnya kita harus bergerak agar kita bisa belajar dan terus belajar walaupun kita belajar dari sebuah kesalahan seperti itu. Makanya tidak ada orang yang sukses diam. Gimana? Pak Arifin itu guru olahraga apa guru bahasa Indonesia, Pak? Kalau saya bergerak terus. Kalau saya itu selalu bergerak ya. Kalau Sabtu itu biasanya jogging, jadi selalu bergerak biar refreshing ya. Karena tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar ya, tapi mendidik seperti itu. Apalagi mengajar seperti Mas Margono itu emang agak membutuhkan tenaga yang ekstra seperti itu ya. Jadi memang harus ditingkatkan lagi dalam pergerakannya. Maka kalian harus menjadi siswa-siswi yang sangat-sangat aktif ya. Apalagi ada yang mengatakan di sini tidak ada orang yang sukses diam, orang sukses selalu bergerak. Ya ada lagi Mas Afif. Mas Afif, silakan. Caper banget ini Pak si Afif. Ini apa ice breakingnya Pak? Ada nanti. Oh mau sekarang ice breakingnya? Iya Pak. Oke, nah, sebelum mengantuk ya, sini ada tepuk yang ya. T-Rex. Tepuk ya. Kita akan tepuk dulu. Jadi di sini ada tepuk bahasa ya. Yang pertama, tepuk bahasa. Saya bahasa, kita bahasa, Indonesia berbahasa. Saya, kita, Indonesia berbahasa. Jelas ya? Panjang Kok Pak. panjang ya Pak? Ya, yang makanya singkat-singkat kita itu harus Pak. selalu bergerak. Kita harus selalu bergerak Panjangan, ya. Pak. Oke, Yuk, kita mulai pasti ya. bisa. Yuk, Pak, kita mulai, Pak. Bahasa. Saya bahasa. Saya bahasa. Saya bahasa. Kita bahasa. Kita bahasa. Indonesia berbahasa. Oke, kita ulangi ya sebelum kita tutup pembelajarannya ya. Tepuk bahasa. Saya Kita bahasa. Saya bahasa. Kita bahasa. Kita bahasa. Indonesia berbahasa. Indonesia. Indonesia berbahasa. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Demikian pembelajaran dari Pak Arifin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jangan lupa Irfin. bergerak Pak. Jangan lupa Pak Arifin bergerak.